Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar menganalisis titik garis dan bidang pada geometri dimensi 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jarak ya. Apa sih jarak itu sebenarnya ya? Jadi pada subbab tentang jarak ini kita akan mempelajari beberapa bagian, yaitu jarak antara dua titik ya. Ini jarak antara dua titik, kemudian jarak antara titik dengan garis, terus jarak antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis, jarak antara garis dengan bidang, dan jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, kita pelajari satu persatu biar lebih paham lagi ya. Nah, yaitu dalam geometri atau dimensi 3 itu ruang ya, ruang seperti kubus ya, seperti tabung, kerucut, itu namanya ruang dimensi 3. Jadi ada tempat atau ruang gitu ya. Nah, kalau yang dua dimensi itu bidang ya, kayak bidang misalnya persegi atau segitiga, ini namanya bidang ya. Ini bidang. Nah, kalau yang seperti ini namanya ruang atau dimensi 3. Ini kubus contohnya ya. Nah, kita akan mempelajari jarak antara dua titik, misalnya dari titik A ke titik B ya. Apa jarak titik antara titik A dan titik B itu? Yaitu panjang ruas AB ya, panjang ruas AB. Jadi kalau kita tarik meteran di sini atau alat ukur dari titik A ke titik B, inilah sebenarnya jarak dari A ke B. Jadi garis lurus ya. Ingat, garis lurus, bukan garis yang belok-belok ya. Jadi seperti itu jarak. Nah, contoh, misalnya perhatikan kubus di bawah ini. Jika panjang sisi kubus 3 cm, tentukan jarak antara titik A ke B. Ya. Nah, kita lihat nih. Nih, lihat kubus ini. Nah, kita tahu bahwa titik itu adalah perpotongan dari dua garis atau lebih. Ya, misalnya ini. Saya gambarkan di sini ya, untuk soal ini biar mudah. Misalnya di sini ada A, B, C, ya sini, terus D, terus E, F, G, H di sini ya. Nah, namanya kubus ya, pasti sisinya sama semua. Sisinya 3 cm katanya ya. Jadi ini 3 cm ini setiap sisinya ya. Nah, 3 cm semua. Nah, jadi tanya adalah titik jarak ya, jarak antara titik A ke titik B. Titik A ke titik B otomatis ya, karena ini sisinya 3 cm, maka berarti jawabannya dari titik A ke titik B adalah 3 cm. Nah, kan mudah ya. Gitu aja caranya. Berarti jarak antara titik A ke titik B itu 3 cm. Nah, titik A ke titik B ini jaraknya sama dengan titik A ke titik E. Nah, berarti AE pun 3, atau BF atau BC atau CG itu sama 3 cm semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi sekarang yang nomor 2 ya, titik A ke titik C. Nah, titik A ke titik C ini berarti sini lihat. Nih. Nah, titik C. Nah, kalau titik A ke titik C ini kalau kita gambarkan ya, bagian dasarnya aja. Ini bagian dasar dari kubus ini. Ya, saya tulis ini A, B, C, D. Ya, kalian kalau bingung ya, ini bukan kubus lah. Saya gambar kotak lah biar jelas ya. Bagian dasarnya saya tulis di sini. Ini bagian dasar dari kubus. Anggap ini persegi ya. Jadi ini A, B, C, D. Nah, yang ditanya apa tadi? Titik A ke C. Berarti AC. Nah, ini. Sini 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm ya. Nah, kalau AB kan kita sudah tahu 3 cm, BC kita sudah tahu, CD kita sudah tahu, AD kita sudah tahu 3 cm. Sekarang kalau AC berapa? Nah, kalau AC ini bisa disebut ya, jarak antara titik A ke titik C ini disebut juga sebagai diagonal bidang ya. Jadi AC itu sama dengan diagonal bidang. Nah, ya, diagonal bidang. Kalian harus tahu nih namanya. Jadi kalau dekat diagonal bidang sama dengan BD ya. BD pun sama. BD itu diagonal bidang juga ya. Tapi yang kita pelajari ini yang AC dulu ya, biar paham. Ini saya hapus dulu biar paham. Jadi bagaimana menghitung panjang AC? Nah, kalian lihat nih. Kalau kita lihat ABC ini adalah bentuk segitiga dan ada siku-siku di sini. Ada segitiga siku-siku. Nah, kalau ada segitiga seperti ini, maka kita bisa mencari panjang ini ya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras. Nah, apa? Nah, kita lihat nih. Kita lihat sisi-sisinya. Nah, A, B, C ya. Di sini berarti ini 3 cm,
3 cm, berarti sisi terpanjang adalah AC ya. Sisi terpanjang adalah sisi miring ini. Berarti kalau cari AC, AC kuadrat sama dengan ya. Nih, berarti panjang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Atau kalau AC saja gimana? Akarkan ini ya. Akarkan dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan berapa? Berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nih, karena AB kan nilainya 3 cm. Ini pun 3 cm ya. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat berapa? 9 tambah 9. Berarti berapa? 18. Nah ya. Berarti AC berapa? Akar dari 18. 18 itu sama dengan 9 kali 2 ya. Karena kalau diakarkan langsung tidak bisa. Kalau 9 kali 2 kan 18 nih. 9 kan ada akarnya 3, akar 2 cm. Nah, ya gini. Jadi intinya kalau cari diagonal bidang ya itu caranya menggunakan Pitagoras seperti ini. Nah, mudah ya. Jadi panjang AC sama dengan berapa? 3 akar 2 cm gitu ya. Mudah kan? Jadi bisa dipahami lah ya. Nah, mudah ini. Saya rasa ini masih bisa difahami. Kemudian, nah, jadi panjang ya, panjang AC ini ya. AC itu sama dengan panjang apa aja nih? Jadi panjang AC sama dengan panjang BD gitu. Atau misalnya panjang AF sama ya, atau BE atau CF atau BG sama, atau CH ya, atau GD atau DE atau HA ini sama, atau EG atau HF ya. Jadi kalian harus tahu di mana-mana letak diagonal bidang ini ya. Karena kubus berarti sama, kalau balok berarti beda ya. Nah, diagonal bidangnya beda-beda, tapi kalau untuk kubus diagonal bidangnya di setiap sisi sama. Jadi AC sama dengan EG atau sama dengan FH ya gitu ya. Mudah dipahami ya. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik A ke G. Titik A ke G ini gimana caranya? Nih ya, ini saya hapus dulu biar kalian lebih paham ya. Ini saya hapus. Nah, jadi jarak antara titik A ke G ini lihat sini ya. Ini titik A, ini titik G. Berarti kalau kita ambil garis ke sini. Nah, A ke G ini berarti diagonal apa? Diagonal ruang namanya ya. Berarti garis yang diperlukan mana nanti membentuk segitiga. Berarti ini ada garis ini CG, terus ini ada diagonal bidang yang sudah kita cari tadi, terus ini ya. Nah, jadi kalau kita ambil segitiganya, kalau cari panjang AG ya, panjang AG itu kita ambil segitiga aja. Jadi kalau ada AG gini ya, berarti ini A sini ya, titik A, terus ini titik C, ini titik C ya, baru ke sini titik G. Nah, berarti ACG, kita ada segitiga ACG. Siku-siku di mana? Siku-sikunya di C. Nah, AC kita tahu tadi adalah AC itu diagonal bidang. Diagonal bidang sudah tahu nilainya 3 akar 2 tadi, 3 akar 2 cm ya. Nah, nih 3 akar 2 nih. AC ya, AC 3 akar 2 tadi. Nah, CG berapa? CG 3 cm nih ya. 3 cm, 3 cm karena sisi-sisinya kan 3 cm ya. Nah, sekarang kalau cari AG gimana? Cari AG itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi kalau AG kuadrat, AG langsung aja pakai akar ini ya. Akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi sama dengan berapa? 3 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, gini ya. Nah, 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat ya 2 ya, ditambah 9. Jadi berapa? Nah, ini 9 18 tambah 9 berapa? Ini kan 18 tambah 9 27 ya. Jadi panjang AG sama dengan akar 27. Akar 27 itu berapa? 9 kali 3 ya, 9 kali 3. Nah, karena tidak bisa diakarkan langsung. Nah, 9 diakarkan dapat 3, akar 3 dikuadratkan tidak bisa, berarti akar 3 tetap ya, cm. Jadi panjang AG atau diagonal bidang ruang ya, karena ini di dalam ruangan, diagonal ruang AG ini nilainya 3 akar 3 cm. Jadi seperti itu ya cara mencarinya ya. Mudah sekali. Jadi panjang AG ini sama dengan panjang apa? Panjang BH atau HB, atau panjang juga CE sama, atau panjang mana lagi yang belum ya, atau FD ya.
Nah ini dari F ke D ini diagonal ruang juga ya. Jadi kalian harus tahu mana-mana yang sama itu ya. Jadi seperti itu. Nah itu adalah kita mencari jarak antara dua titik. Ya, jadi yang kita cari jarak antara titik A, B, dan seterusnya. Kita harus tahu jaraknya dengan cara menggunakan teori-teori yang sudah biasa kita pelajari ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan melanjutkan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Nah, contohnya diketahui segitiga PQR sama sisi dengan sisi 4 cm, tentukan jarak titik P dengan garis QR. Nah, ya, maksudnya jarak antara titik dengan garis itu gimana? Kalau ini ada titik A, misalnya ada garis. Nah, maka kalau kita menghitung jarak tuh gini, ini harus kita ambil garis ya. Garis yang ini tegak lurus di sini. Nah, jadi kalau ngitung jarak tidak boleh kalau ini tidak tegak lurus ya. Misalnya gini, ini ada garis, kamu cari titik di sini. Nah, ini gini. Nah, ini misalnya ini titik A ya. Ini garis PQ ya. Jaraknya berapa? Nah, tidak bisa sembarangan. Nah, kamu ambil garis sembarang gini misalnya. Nah, ternyata ini sudutnya misalnya 30 derajat. Tidak boleh ya. Jadi kalau mau menarik garis jarak antara A dengan PQ di sini, berarti kamu ambil garisnya harus gini, Nah, kenapa yang ini dipakai? Ini yang tegak lurus, ini 90 derajat. Nah, ini baru benar. Jadi jarak antara titik A dengan garis PQ itu yang ini yang benar ya di sini. Kalau ini kan lebih panjang daripada yang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi yang benar adalah kalau ini sudutnya ini 90 derajat, jadi harus tegak lurus ya, gitu cara menghitungnya. Nah, untuk contohnya ya di sini ya sudah diketahui segitiga PQR sama sisi dengan sisi 4 cm, tentukan jarak titik P dengan garis QR. Nah, titik P ini dengan garis QR. Nah, gitu kan? Ingat tadi apa? Harus tegak lurus karena ini sama sisi, maka ini kita bisa ambil garis ini. Garis ini. Inilah jaraknya antara titik P dengan garis QR. Nah, ini garis QR-nya yang ini. Nah, ini sudah tegak lurus. Nah, otomatis kalau ini tegak lurus berarti di sini kan kalau 4 cm berarti sini berapa? Di sini 2 cm, sini juga 2 cm. Nah, berarti kita bisa ambil ya. Kita ambil ini di sini, saya besarkan sini. Nah, di sini ini tegak lurusnya di sini. Nah, ini P, ini Q. Nah, R-nya kan di sini nih. Ya. R-nya di sini ya. Ini kita ya berarti di sini 2 cm, di sini berapa? 4 ya. Berarti di sini sisi yang terpanjang yang mana? Yang di depan sudut siku-siku. Berarti yang terpanjang ini. Nah, berarti kita mencari sisi yang di sini gimana caranya? Jarak antara P dengan garis QR ini ya, QR ini. Berarti kita bisa mencari ini, kita kasih titik bantu misalnya S. Jadi jarak PS ya, jarak P dengan S itu sama dengan ya 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Langsung gini aja ya. Nah, mudah-mudahan udah tahu ini menggunakan Pitagoras ya. 16 dikurang 4. Jadi berapa? 12. 12 ini sama dengan berapa? 4 kali 3 ya kan? 4 akarnya berapa? 2, berarti sini akar 3 cm. Jadi PS. Jadi jarak antara titik P dengan QR atau kita tulis PS, jarak PS tadi adalah 2 akar 3 cm. Jadi seperti itu ya caranya ya. Mudah ya. Nah, jadi jarak antara titik P dengan garis QR adalah 2 akar 3 cm. Jadi seperti itu. Nah, sekarang jarak antara titik dengan bidang. Nah, sama, kurang lebih sama ya. Ini saya hapus dulu. Di jarak antara titik dengan bidang itu, kalau ini kan ada bidang A, B, C, D. Ini ada titik misalnya ya E ya. Titik E itu jaraknya dengan bidang ini kita harus ambil yang tegak lurus di sini ya, harusnya yang tegak lurus ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, misalnya posisi E di sini. Nah, gini, ini jaraknya ini ya tidak bisa dicari. Jadi kalau jarak itu harus tegak lurus berarti sini ya, harus tegak lurus yang ini ya. Nah, kalau miring itu lain ceritanya. Jadi bukan jarak antara titik dengan bidang. Misalnya gimana contohnya? Misalnya ada sebuah kubus nih ya, ada sebuah kubus gini. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi jarak antara titik dengan bidang, misalnya ada titik nih ya. Misalnya titik A.
Jarak antara titik A dengan bidang misalnya DCGH berarti berapa? Berarti titik A kan di sini. Sedangkan bidang yang ini di sini. Jaraknya berapa? Berarti jaraknya sama dengan AD. Karena apa? AD sudah tegak lurus terhadap bidang ini. Nih. Ya, A dengan D sudah tegak lurus. Jadi sama dengan sisi AD itu sendiri. Jarak dari B ke bidang misalnya bidang apa namanya? B dengan bidang sini juga sama. Jadi sama dengan kalau bidang DCGH itu sama dengan panjang BC aja. Tapi kalau ada bidang sendiri misalnya bidangnya ini, ya bidangnya sini. Nah, ini bidang yang ini. Berarti titik B dengan bidang ini berapa? Nah, berarti sini. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu juga jarak antara titik B ke bidang misalnya ACGE. Nah, kita tahu di sini tadi. Nah, berarti ini sisi AB, kalau sini adalah setengah dari diagonal bidang, ya. Nah, berarti di sini jarak dari B ke sini adalah setengah dari diagonal bidang. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jarak antara dua garis. Nah, jarak antara dua garis itu ya. Syaratnya adalah dua garis itu sejajar. Kalau tidak sejajar, maka kita sulit menentukan jaraknya. Misalnya gini. Jarak misalnya ini AB. Kalau ini CD, maka jarak antara AB dengan CD berapa? Nah, yang mana? Yang sini, atau yang sini? Kan beda-beda jaraknya. Jadi tidak bisa dihitung jaraknya, ya. Jaraknya tidak bisa dihitung sembarangan kalau seperti ini. Nah, yang bisa dihitung dengan mudah adalah yang sejajar, ya. Yang sejajar itu artinya bisa membentuk dia garis tegak lurus. Misalnya ini AB, ini CD, maka bisa diambil jaraknya dari sini ke sini, ya. Tinggal menggunakan pengukuran saja, ya. Jadi seperti itu. Mudah ini ya. Terus yang kelima adalah jarak antara garis dengan bidang, ya. Ini ada garis EF, ini ada bidang AB CD ya, ini ya. Jadi bisa dihitung. Syaratnya juga harus tegak lurus. Misalnya kita ada kubus di sini. Nah, kubus atau balok lah misalnya gini. Nah, gini, misalnya gini. Ya, ada balok A B C D E F G H. Nah, seperti ini ya. Misalnya jarak antara garis dengan bidang. Misalnya garis AB jaraknya dengan ya AB ini. Misalnya AB, misalnya jarak apa? Jarak AB dengan bidang, misalnya bidang apa? Misalnya bidang CGHD atau CDHG ya. CDHG berapa jaraknya? Nah, ini bisa dihitung jarak dari sini ke bidang yang ini karena sudah tegak lurus. Maka jaraknya sama dengan jarak BC itu sendiri, yaitu jaraknya sama dengan jarak dari B ke C atau sama dengan jarak A ke D gitu ya. Nah, atau jarak dari A ke D sama. Karena apa? Garis AB itu sudah tegak lurus terhadap bidang yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Karena bidang ini kalau kita teruskan ke bawah ya sama. Jadi AB ini jaraknya ke sana udah bisa dihitung ya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya jarak antara garis dengan bidang. Misalnya ada lagi garis BC jaraknya dengan bidang ADHE berapa ini? Ini bidang ini. Jarak dari garis ini ke sini berapa? Sama dengan AB ya. Jadi kalau garis BC dari B ke J, BC, garis BC dengan bidang ADHE sama dengan berapa jaraknya? Sama dengan BA ya, sama dengan atau CD ya, atau sama dengan FE atau GH. Jadi seperti itu ya. Nah, itu menghitung jaraknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, misalnya bidang ini ya. Ini. Bidang yang sebelah sini yang udah saya RCS ini berarti ADHE dengan BCGF ini jaraknya berapa? Jaraknya kalau seperti ini berarti sama dengan AB ya. Kalau jarak dari sini ke sini sama dengan jarak AB ya. Bidang ini, nah bidang samping kanan dengan samping kiri berarti sama dengan jarak dari A ke B, sama dengan jarak dari E ke misalnya F, atau jarak dari H ke G. Jadi seperti itu. Kalau misalnya bidangnya harus sejajar ya. Kalau tidak sejajar tidak bisa dihitung jaraknya. Jadi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.